Ada sebuah cerita yang terhembus dari mulut ke mulut di sepanjang pesisir Nusantara. Sebuah legenda tentang kapal besar yang pernah mengarungi lautan luas, membawa harta yang tak ternilai harganya. Namun, bukan emas atau permata yang menjadi warisannya, melainkan air laut yang asin. Di abad ke-18, sebuah kapal dagang berlayar dari barat menuju timur, membawa rempah-rempah, kain sutra, dan peti-peti berisi emas. Kapal itu dikomando oleh Kapten Willem van der Velde, seorang pria Belanda yang dikenal kejam dan tamak. Ia memerintah dengan tangan besi, tak segan-segan menghukum awak kapalnya yang berani melawan. Malam itu, langit murka, badai datang tanpa ampun. Ombak setinggi gunung menghantam badan kapal, sementara petir menyambar tiang layar yang mulai patah satu persatu. Di tengah kekacauan itu, sang kapten berdiri di buritan, matanya tajam menatap gelapnya lautan. Dengan suara penuh dendam, ia berteriak, "Jika aku tidak bisa menikmati harta ini, maka tak ada yang bisa. Biarkan laut ini menyerap segalanya." Seakan mendengar kutukannya, ombak semakin menggila. Kapal itu perlahan menghilang di telan laut, bersama seluruh awaknya dan harta yang mereka bawa. Semenjak hari itu, lautan di sekitar wilayah itu mulai terasa berbeda. Para nelayan yang dulu bebas meminum air laut saat kehausan, kini merasakan airnya berubah menjadi asin, seolah-olah laut menelan bukan hanya kapal itu, tapi juga amarah dan dendam sang kapten. Namun, apakah benar kutukan itu yang membuat air laut menjadi asin? Atau ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang tersembunyi di balik ombak? Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan. Rahasia sebenarnya baru akan terungkap. Sejak kapal itu tenggelam, cerita tentangnya tidak pernah benar-benar hilang. Para nelayan mulai melaporkan kejadian aneh. Suara bisikan di tengah malam, bayangan kapal yang muncul di kejauhan, dan yang paling misterius, air laut yang mendadak terasa lebih asin dari biasanya. Beberapa orang percaya bahwa kutukan sang kapten masih bergema di lautan ini. Mereka bilang, harta yang ia bawa tidak pernah benar-benar tenggelam, melainkan larut dalam air, mengubah lautan menjadi kuburan yang penuh dendam. Konon, setiap kali kapal hantu itu muncul, air laut di sekitarnya akan terasa lebih asin. Seolah-olah arwah para awak kapal masih berusaha menjaga emas dan rempah-rempah mereka yang hilang di dasar laut. Tapi, ada satu kisah yang lebih mengerikan. Seorang nelayan tua pernah mengaku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Malam itu, ia sedang menjaring ikan di perairan tempat kapal itu tenggelam. Angin bertiup tenang, bulan bersinar terang. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul kabut tebal yang bergerak aneh, seperti hidup. Dari dalam kabut, muncul sebuah kapal dengan layar robek dan lambung yang penuh lumut. Itu kapal hantu, kapal sang kapten yang hilang ratusan tahun lalu. Tapi yang lebih mengerikan, ia melihat sesuatu yang mengambang di air. Tangan-tangan pucat yang muncul dari permukaan, seolah-olah ada sesuatu di dasar laut yang ingin naik ke atas. Nelayan itu segera mendayung sekuat tenaga. Tapi sebelum ia pergi terlalu jauh, ia mencelupkan tangannya ke laut, dan mendadak, rasa asin yang luar biasa menyentuh lidahnya. Jauh lebih asin dari biasanya. Ia bersumpah, malam itu, air laut berubah menjadi garam murni. Apakah ini hanya ilusi seorang pria tua? Ataukah memang ada sesuatu yang tersembunyi di dasar laut? Sesuatu yang terus memancarkan kutukan sang kapten? Misteri ini semakin dalam dan semakin menyeramkan. Setelah kejadian nelayan tua itu, cerita tentang kapal hantu semakin banyak terdengar. Tapi ada satu pola yang membuat semuanya semakin menyeramkan. Kapal itu tidak muncul setiap malam, hanya di waktu-waktu tertentu. Nelayan dan pelaut percaya bahwa pada tanggal-tanggal ganjil di bulan tertentu, terutama saat laut sedang tenang dan angin nyaris tidak berhembus, kapal ini akan kembali menampakkan diri. Seorang pelaut muda bernama Arman mengaku pernah mengalami peristiwa paling mengerikan dalam hidupnya. Malam itu, kapalnya sedang berlayar melewati perairan tempat kapal hantu itu dipercaya tenggelam. Langit bersih, ombak kecil, udara terasa aneh, terlalu diam. Tidak ada suara burung camar, tidak ada suara angin. Seperti lautan menahan napasnya. Tiba-tiba, kabut tebal turun begitu saja. Dalam hitungan detik, seluruh pandangan tertutup. Arman mencoba menyalakan lampu kapal, tapi anehnya, cahaya itu hanya menyorot kabut pekat, seperti dinding tak tembus pandang. Lalu, dari balik kabut, muncul suara. Suara kayu tua yang berderit, seperti tiang kapal yang bergoyang diterpa angin. Perlahan, bayangan hitam muncul di kejauhan. Arman menajamkan matanya, dan saat kabut sedikit terbuka, ia melihatnya.
Kapten Willem. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah Arman. Pakaiannya masih sama seperti yang diceritakan dalam legenda, hanya saja kini penuh sobekan dan lumut laut. Tapi yang paling mengerikan bukanlah sosok sang kapten, melainkan sesuatu yang bergerak di sekitar kapal itu, di permukaan air. Arman melihatnya dengan jelas. Tangan-tangan muncul dari laut, seolah ada ratusan orang di bawah sana yang mencoba naik ke permukaan. Ada yang hanya terlihat jari-jarinya, ada yang seluruh lengannya, dan ada yang wajahnya. Arman hampir menjerit, tapi sebelum ia sempat bereaksi, kapal itu mulai bergerak mundur, perlahan-lahan menghilang di balik kabut. Saat semuanya lenyap, kabut tiba-tiba terangkat, dan langit kembali terlihat. Tapi ada satu hal yang membuat Arman semakin gemetar. Ketika ia mengambil air laut dengan tangannya dan mencicipinya, rasa asin itu begitu kuat, jauh lebih pekat dari air laut biasa. Seolah-olah sesuatu di bawah sana masih terus melarutkan garamnya ke dalam lautan. Apakah kapal ini benar-benar membawa garam yang terus larut dalam air? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan di dasar laut yang membuat airnya menjadi asin? Misteri ini belum berakhir, dan semakin dalam kita menyelam, semakin gelap rahasia yang tersembunyi. Legenda kapal hantu ini sudah beredar selama ratusan tahun. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya cerita rakyat, atau ada jejak sejarah yang bisa membuktikan keberadaannya? Mari kita selami lebih dalam. Dalam arsip pelayaran abad ke-18, ada catatan tentang sebuah kapal dagang Belanda bernama de Zoutkoning, yang berarti Raja Garam. Kapal ini memang dikenal sebagai salah satu kapal terbesar yang pernah berlayar dari Eropa menuju Nusantara. Muatannya, emas, rempah-rempah, dan ratusan peti garam yang dikirim untuk perdagangan. Tapi yang menarik, kapal ini menghilang tanpa jejak dalam perjalanannya. Laporan resmi menyebutkan bahwa kapal tersebut kemungkinan tenggelam di sekitar perairan Nusantara akibat badai besar. Namun, ada satu hal yang janggal. Tidak pernah ditemukan puing-puing kapal ini, tidak ada satupun peti garam yang ditemukan mengapung di lautan. Dan yang lebih aneh, setiap kali ada ekspedisi pencarian, selalu terjadi kejadian aneh. Kompas yang tiba-tiba berputar tak menentu, alat komunikasi yang mendadak mati, bahkan ada penyelam yang mengaku melihat bayangan besar di kedalaman sebelum buru-buru naik ke permukaan. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu di dasar laut yang tidak ingin ditemukan? Beberapa ekspedisi bawah laut mengklaim menemukan serpihan kayu kapal tua di area yang dipercaya sebagai lokasi tenggelamnya de Zoutkoning. Tapi, belum ada bukti konkret bahwa kapal ini benar-benar ada. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah, di lokasi ini, kadar garam dalam air laut memang sedikit lebih tinggi dari tempat lain di sekitarnya. Apakah ini hanya kebetulan? Atau, apakah ada sesuatu yang masih bekerja di bawah sana, melarutkan garam ke dalam air laut? Sains mungkin punya jawabannya, tapi legenda kapal hantu ini masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kalau kapal ini benar-benar tenggelam, mengapa ia masih terlihat di permukaan laut di malam-malam tertentu? Apakah ada sesuatu yang belum kita ketahui? Misteri ini semakin dalam, dan kita hampir sampai di bagian akhirnya. Setelah semua cerita, semua kesaksian, dan bahkan jejak sejarah yang tertinggal, satu pertanyaan masih tersisa. Apakah kapal hantu ini benar-benar ada? Atau hanya mitos yang diciptakan oleh para pelaut yang ketakutan? Tapi ada satu hal yang pasti, kisah ini terus hidup. Setiap tahun, masih ada laporan tentang kapal dengan layar robek yang muncul di tengah kabut, tentang air laut yang tiba-tiba terasa lebih asin, dan tentang bisikan dari tengah lautan yang terdengar seperti suara para awak kapal yang tenggelam ratusan tahun lalu. Beberapa orang percaya bahwa ini hanyalah fenomena alam yang kebetulan terjadi di area tersebut. Bahwa kadar garam yang lebih tinggi mungkin disebabkan oleh aliran bawah laut yang membawa mineral dari dasar laut. Tapi bagi mereka yang pernah melihat kapal itu dengan mata kepala sendiri, sains tidak bisa menjelaskan semuanya. Laut adalah tempat yang penuh misteri. Ada begitu banyak hal lebih nyata di bawah sana yang belum ditemukan. Begitu banyak rahasia yang masih tersembunyi di balik gelombang. Dan mungkin di suatu tempat di kedalaman itu, de Zoutkoning masih ada. Bukan hanya sebagai bangkai kapal, tapi sebagai legenda yang terus hidup, menghantui lautan dengan kutukan sang kapten. Jadi, apakah kapal hantu ini benar-benar nyata? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh lautan? Jawabannya mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Tapi satu hal yang pasti, jika suatu hari kamu sedang berlayar dan melihat kabut tebal mulai turun, lalu merasakan air laut yang tiba-tiba lebih asin,
jangan pernah melihat ke belakang. Karena mungkin mereka masih ada di sana, menunggumu. Jadi, menurut kamu, apakah kapal ini benar-benar ada atau hanya mitos belaka? Apakah ada penjelasan lain mengapa air laut menjadi asin? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu masih berani